Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, selamat malam untuk teman-teman pemuda Advent Gabungan Nusantara yang telah hadir pada acara Komisi Pengembangan Diri. Kami ucapkan selamat datang untuk kita semua, selamat datang juga untuk motivator kita malam hari ini dan juga pembawa seminar. Kali ini kita akan mengawali kegiatan kita pada saat ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Arfan Ngaju. Tunduk kepala dan berdoa. Yang Maha Besar, kami sembah. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang kepadamu meninggikan dan memuliakan akan nama Tuhan. Sebagaimana Allah adalah pencipta kami, bagaimana kami diciptakan ciptaan Tuhan, umat-umat Tuhan, yang Tuhan begitu kasihi, sehingga harus mati bagikan di kayu salib. Kesempatan ini Tuhan, kami datang kepadamu memohon ampun segala dosa yang telah kami perbuat. Payakan kami pada saat ini untuk datang kepadamu, dan kiranya Tuhan acara yang kami selenggarakan pada saat ini, yang direncanakan oleh teman-teman di pengembangan diri pemuda Advent Gabungan Nusantara, dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan semuanya kami dapatkan sesuatu untuk mengimprove akan kehidupan kami dalam dunia ini, untuk terus bertumbuh, berkembang, sebagai umat-umat Tuhan. Secara khusus ya Tuhan mendoakan akan pembicara kami dan juga motivator kami, beserta MC dan juga panitia yang telah menyelenggarakan akan acara ini. Bapak Alexander Siringo-Ringo, yang akan memberikan kami satu pembelajaran bagaimana kami dapat mengatur akan finansial dan memanage akan semua pengeluaran kami. Kiranya Tuhan semuanya itu dapat berjalan dengan baik dan kami dapatkan sesuatu yang dimana kami dapat terus bertumbuh untuk dapat mengeluarkan pengeluaran kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga pendeta muda Ferdinand Tariga yang akan memberikan motivasi kami dalam firman Tuhan, kiranya dapat menguatkan akan kami untuk terus memberikan diri kami kepada Tuhan untuk sebagai alat Tuhan yang dapat Tuhan pakai di dalam dunia ini. MC, Saudara Andre yang akan memindu kami. Kiranya Tuhan acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan teman-teman sebagai audiens yang mendengarkan dapat dikuatkan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan akan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada saat ini. Kami serahkan semuanya acara ini ke dalam tangan Tuhan. Kehendak menjadi kehendak kami, karena kami yang berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Arfan yang telah membuka kegiatan kita saat ini dalam doa. Teman-teman PA Gabungan Nusantara, apa kabarnya pada saat ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan pada saat ini kita akan mengikuti satu materi yang sangat berguna untuk kita sebagai orang-orang muda. Tetapi sebelumnya, kita akan dikuatkan dulu atau dibekali dengan landasan firman Tuhan melalui motivasi yang akan dibawakan oleh pendeta muda Ferdinand Tarigan yang berasal dari Medan dan saat ini sedang melayani di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan kami ingatkan juga kepada kita semua agar supaya kita dapat mengajak teman-teman kita yang lain untuk mengikuti kegiatan pada saat ini. Mari kita bagikan link meeting yang sudah ada di grup kita. Kita ajak teman-teman yang lain agar bisa mengikuti kegiatan pada sore hari ini sehingga mereka pun juga boleh merasakan manfaat dari pembahasan kita pada saat ini. Dan untuk saat ini, mari kita ikuti motivasi yang akan dibawakan oleh Pendeta Ferdinand Tarigan. Silakan Pendeta. Oke, baiklah. Selamat sore teman-teman sekalian. Pertama-tama patut kita bersyukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Dia berikan kepada kita sehingga kita boleh hadir di acara seminar pada sore hari ini ya. Sebelum nanti pembicara utama kita memberikan materi, saya awali dengan beberapa materi yang tidak kalah penting dan ini dapat membawa kehidupan kita menjadi lebih baik ya. Sesuai dengan judulnya ialah Personal Financial Management ya. Jadi pembahasan kita ini adalah sesuatu yang berbicara tentang keuangan. Bagaimana cara mengatur keuangan kita, mengontrol pengeluaran pendapatan supaya sistem keuangan kita itu
boleh berjalan dengan baik ya. Dan juga saya berterima kasih atas waktu yang diberikan sehingga saya dapat menyampaikan materi ini kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan ya. Semoga waktunya tepat, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya materi seperti ini sudah sering sekali didengarkan bagi mereka yang berasal dari Fakultas Ekonomi, khususnya mereka yang mengambil jurusan manajemen ya. Tapi bagi kita yang mungkin ya dari jurusan yang lain, bukan dari ekonomi atau mungkin dari pendidikan, filsafat dan sebagainya, mungkin ini jarang kita temui, dan itu sebabnya saya bagikan untuk menambah wawasan kita sesuai dengan judul yang sudah ditentukan. Mungkin boleh ditampilkan slide-nya. Oke, baiklah, judulnya ya seperti yang di poster itu ialah Personal Financial Management ya. Nah, next slide. Dikatakan bahwa mengambil langkah dan keputusan yang cerdas yang berkaitan dengan keuangan adalah tantangan bagi semua orang. Sebagai anak muda, kita harus sadar akan pentingnya pengelolaan finansial yang baik. Next slide. Lalu dikatakan juga bahwa memiliki kemampuan finansial yang baik serta terbebas dari hutang adalah merupakan impian bagi semua orang. Ya. Tetapi kebiasaan yang buruk dan salah tentang mengatur keuangan dapat dialami oleh siapa saja dan dalam rentan usia berapa saja. Sebenarnya untuk pengelolaan keuangan ini harus kita praktekkan sejak usia dini, bukan hanya pada saat ketika kita sudah punya penghasilan, tetapi sekalipun kita masih sekolah, bagi teman-teman yang masih duduk di bangku SMA, yang mahasiswa juga ya, sekalipun kita mungkin masih berharap dari orang tua, kita juga harus punya apa? Manajemen yang baik bagaimana mengatur pola keuangan kita. Saya akan membagikan ada 5 hal yang membuat kenapa keuangan kita itu sering bermasalah ya. Oke, next slide. Yang pertama itu adalah salah satunya terkadang kita sebagai anak muda itu pengen terlihat trendy ya, kekinian istilah anak muda zaman sekarang. Dikatakan para anak muda di usia 20-an seringkali membelikan barang-barang yang kekinian yang harganya itu relatif mahal. Terutama masalah gadget ya. Coba kita cek gadget yang kita pakai sekarang teman-teman, itu kira-kira berapa harganya? Apakah itu pemberian dari orang tua? Apakah itu memang hasil hanya dalam sekejap ya? Sehingga tidak jarang anak muda usia 20-an berada dalam situasi keuangan yang buruk hanya karena ingin terlihat trendy ya. Padahal pada saat memasuki dunia kerja baru berapa bulan bekerja kita langsung pengennya itu supaya terlihat mewah oleh karena kita membeli sesuatu yang mewah ya. Oke, next slide. Nah, lalu hal yang kedua yang sering terjadi bagi kehidupan kita, anak muda, itu adalah hidup secara boros. Kita nggak bisa hidup secara berhemat. Gaya hidup boros adalah kesalahan terbesar yang masih dilakukan oleh semua orang. Dengan alasan yang pertama itu bisa untuk kepuasan diri sendiri, dan mereka tidak memperhitungkan dampak finansial yang mungkin muncul di masa yang akan datang ya. Sebenarnya hidup hemat itu bisa saja kita lakukan, tapi karena kita tidak terbiasa dengan hidup hemat yang mengakibatkan kita harus apa? Segala sesuatunya itu serba harus mengeluarkan uang ya. Kita mungkin tidak terbiasa dengan masak sendiri hingga pada akhirnya setelah kerja kalau seandainya sedang lapar, malas keluar, tinggal GoFood ya. Tinggal istilahnya itu piring terbang, makanan terbang kata orang-orang ya. Kita tidak terbiasa untuk mencuci pakaian sendiri hingga pada akhirnya setiap ada pakaian yang sudah menumpuk harus pergi ke tukang laundry, dan itu pada akhirnya menambah pengeluaran kita setiap hari.
Ya. Next slide. Yang ketiga itu adalah kita terkadang membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak terlalu butuhkan begitu. Hanya karena supaya terlihat wow di mata orang lain, apalagi di mata lawan jenis kita. Punya banyak uang membuat seseorang mudah tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak perlu. Sebagai contoh, ya, kita ingin mengganti barang dengan edisi terbaru yang lebih canggih hanya karena punya uang lebih untuk membelinya. Ya. Padahal kalau seandainya pun kita tidak beli barang itu, nggak ada masalah. Tetapi karena kita merasa bahwa saya kan punya uang, saya punya budget untuk membeli itu, hingga pada akhirnya sesuatu yang sebenarnya bisa kita tunda, sesuatu yang kita bisa tidak perlu belikan, tapi kita gunakan uang atau materi yang ada pada kita untuk itu. Lalu yang keempat, yang next slide, yang sering terjadi itu adalah kita tidak terbiasa memakai barang-barang yang relatif murah. Kita tidak terbiasa membeli barang-barang yang kita beli dari pasar. Contohnya kita beli dari pasar Minggu, dari pasar Senen. Ya. Setiap kali kita mungkin ada pertemuan atau berkumpul dengan teman-teman itu, outfit atau pakaian yang kita gunakan itu selalu dengan barang-barang yang bermerek. Ya. Seperti yang dari gambar ini Zara, ya, yang harganya itu ya sudah mencapai jutaan rupiah. Kita gengsi untuk apa? Untuk memakai barang-barang yang kelihatannya itu tidak bermerek. Ya. Kita gengsi menjadi hal yang kerap melanda para kaula muda. Oleh karenanya, anak muda cenderung berorientasi pada sesuatu dengan harga yang mahal ketika hendak membeli barang. Ya. Tanpa disadari, hal ini termasuk salah satu keuangan menjadi masalah bagi keuangan anak muda itu sendiri, ya. Kadang-kadang kita melihat teman-teman kita pakai sesuatu hal yang branded gitu. Lalu timbul dari dalam hati kita supaya kita punya sesuatu hal yang sama dengan teman kita tersebut, ya. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah kita tidak mencatat pengeluaran dan pemasukan, ya. Apalagi kalau sudah ada uang-uang 10 ribuan, 20 ribuan, 30 ribu untuk makan, itu kita nggak catat. Hingga pada akhirnya kita lupa berapa uang yang sudah keluar, berapa uang yang masuk, hingga pada akhirnya kita tidak tahu bahwa keuangan kita sudah tinggal sedikit. Ya. Itu sebabnya sebelum sampai di akhir bulan juga kita sudah bermasalah dengan keuangan. Ya. Itu sebabnya mencatat pengeluaran adalah hal yang sangat penting terlepas dari bagaimana kondisi keuangan kita saat ini. Dan kita harus tahu berapa uang yang kita hasilkan selama sebulan dan untuk apa saja kita habiskan uang itu. Supaya kita tahu kemana arah uang yang kita gunakan. Ya. Next slide. Nah, lalu apa sih yang Alkitab katakan mengenai keuangan, mengenai kekayaan, dan segala sesuatu yang kita di dunia ini? Next slide. Ya. Kalau kita baca dalam kitab Amsal 3 ayat yang ke-9 katakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sementara Amsal 10 ayat 22 katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 katakan bahwa barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Dan 1 Samuel 2 ayat 7 katakan, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga, ya. Ada 4 ayat yang saya bagikan kepada kita teman-teman sehubungan dengan harta benda dan segala sesuatu yang berbentuk kekayaan yang ada pada kita di muka bumi ini, ya. Sementara Ellen White sendiri katakan bahwa di dalam
bukunya yang berjudul Nasihat bagi Jemaat halaman 217 dikatakan begini, tidak tepat berlagak kaya atau menunjukkan lebih dari keadaan kita yang sebenarnya. Ya, seperti yang kita lihat di gambar ini ya. Coba kita lihat, kalau dari tampilan kedua wanita yang berada di sebelah kanan itu, kita langsung berpikir bahwa ini pasti anak pejabat, ini pasti anak orang kaya. Tetapi pada kenyataannya bisa saja ya rumahnya yang di kampung ya bentuknya seperti yang ada di sebelah kiri. Ya. Tapi di situ dibuat silahkan tersinggung ya, tapi jangan sampai ada kita yang tersinggung, tetapi justru kita harus menyesuaikan diri kita, jangan berlebihan ya. Kita harus tunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kalau memang kita ya tidak terlalu kaya, bersifatlah seperti orang yang tidak terlalu kaya. Sekalipun mungkin kita berasal dari keluarga yang kaya, tetaplah rendah hati supaya Tuhan senang terhadap kita. Lalu berikutnya, next slide, di dalam nasihat bagi jemaat di halaman 219, Ellen White juga sampaikan bahwa ada orang yang memerlukan pemberianmu yang sukarela. Kalau engkau mempunyai kebiasaan yang boros, hilangkan kebiasaan itu dari kehidupanmu selekas mungkin. Kecuali engkau berbuat demikian, engkau akan bangkrut selama-lamanya. Ya. Ellen White sendiri sudah anjurkan kepada kita bahwa dari berapa yang kita punya, ada orang-orang tertentu yang membutuhkan bantuan secara materi lewat apa yang kita punya. Ya. Next slide. Lalu yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, khususnya buat kita, kakak-kakak dan abang-abang sekalian yang sudah bekerja sekarang ini. Saya tidak tahu bekerja di bagian mana kita. Apa jabatan kita di kantor? Sudah berapa lama kita tidak dipromosikan jabatan kita? Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, sudah berapa persen yang telah engkau berikan buat Tuhan? Sebenarnya bukan kita kasih langsung kepada Tuhannya. Tuhan malah nggak butuh uang kita. Karena dialah pemilik segala sesuatu di dunia ini. Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah berapa yang kita dapat bagikan dari apa yang kita punya itu untuk apa? Next slide. Kalau kita lihat di gambar-gambar ini, di pedalaman sana, di luar sana, ada banyak anak-anak yang harus terbatas hanya untuk menempuh pendidikan mereka. Ya, beruntunglah kita pernah mengalami masa-masa sulit seperti mereka. Jadi kita tahu bagaimana rasanya harus menderita untuk bisa melanjutkan pendidikan kita. Jadi ketika Tuhan sudah pimpin kita sampai detik ini, kita nggak boleh lupa dengan adik-adik kita yang sementara berjuang untuk menempuh pendidikan mereka. Ya. Coba kita lihat yang harus bekerja sambil kuliah, bekerja sambil bersekolah. Ada di antara mereka berapa persen yang harus bermasalah dengan uang sekolah mereka. Ya, jadi kalau kita sisihkan minimal 5, 6, 7% dari apa yang kita punya, itu pasti sangat membantu mereka sekali. Lalu dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita bertemu dengan pedagang di pasar, ketika kita bertemu dengan pedagang di jalanan, ya, sebisa mungkin jangan biasakan untuk menawar teman-teman. Ya. Karena keuntungan yang pedagang-pedagang itu dapatkan itu hanyalah sedikit saja, hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Ini terkadang ketika kita bertemu dengan pedagang kaki lima, kita masih menawar dengan harga yang kadang tidak masuk akal. Tetapi kebiasaan kita makan di mall, makan di restoran, ya, supaya terlihat mewah. Tetapi sifat kedermawanan itu adalah sifat yang benar-benar diharapkan oleh Tuhan di dalam diri kita, ya. Kita bekerja di dunia ini bukan untuk memperkaya diri kita, tetapi menunjukkan kepada dunia bahwa umat-umat Tuhan, para pemuda Advent Gabungan Nusantara, memiliki sifat kedermawanan sekalipun belum mapan saat ini. Ya.
dengan apa yang kita punya kita dapat gunakan untuk menolong orang lain. Next slide. Sebagai ayat terakhir, di dalam Matius 6 ayat 19 dan 20 katakan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Biarlah pekabaran singkat yang saya bawakan mengawali acara seminar hari ini dapat membuat kita semakin menjadi umat-umat Tuhan yang dapat mengontrol keuangan dengan baik, sehingga cita-cita harapan kita yang membutuhkan budget ke depannya itu boleh tercapai dengan baik ya. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Ferdinand untuk motivasi yang sudah dibawakan. Kiranya ini menjadi dasar bagi kita untuk kegiatan kita pada saat ini, dan juga ini menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini juga kami mohon doa berkat dari Pendeta untuk kita semua yang sudah hadir pada saat ini, dan untuk memulaikan kita akan masuk pada sesi selanjutnya untuk kegiatan saat ini. Silakan Pendeta. Oke, baiklah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk bekal yang Tuhan sediakan kepada kami semua melalui materi yang hamba-Mu sudah bawakan. Kami percaya bahwa sedikit pelajaran yang sudah kami dengarkan itu akan bermanfaat ketika kami dapat ingat dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai anak-anak muda, kami yang berkumpul, mungkin ada yang masih bergumul dalam perkuliahan Tuhan. Mungkin ada juga di antara kami yang sudah bekerja, mungkin ada yang sudah mapan. Tetapi Tuhan mau supaya kami bijaksana, terlatih di dalam mengontrol keuangan kami. Tuhan mau supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sederhana. Sekalipun mungkin Tuhan sudah izinkan kepada kami mengecap suatu kemapanan, tetapi Tuhan mau supaya kami hidup sederhana, hidup dermawan, dan menaruh empati bagi mereka yang mungkin membutuhkan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat rendah hati, supaya kami dapat melihat ke bawah, ada banyak yang menderita, supaya kami dapat melihat ke sekeliling kami, banyak yang membutuhkan pertolongan segi materi, baik mereka yang sedang berusaha untuk membangun gereja, baik yang sementara berjuang untuk membayar uang sekolah mereka, baik di antara mereka orang-orang tua kami yang sementara berjuang untuk tetap dapat mendukung kehidupan keluarga sehari-hari dengan bekerja. Pandemi ini cukup melanda seluruh hal ekonomi dalam rumah tangga setiap manusia, Tuhan. Tetapi kami masih bersyukur sampai saat ini Tuhan berikan kami kecukupan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak bersungut-sungut sekalipun banyak keadaan yang tidak seperti yang kami harapkan. Biarlah kiranya materi yang mungkin belum sempurna itu Tuhan tolong kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan melanjutkan sesi berikutnya. Tolong kami supaya kami tetap fokus, dan sampai acara ini berakhir, kami tetap setia dalam mengikuti acara seminar ini. Ampuni kami Tuhan, supaya kami dapat tetap diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pendeta Ferdinand untuk doa berkat yang telah dibawakan. Tuhan kiranya akan memberkati pendeta dalam tugas dan pelayanan. Teman-teman sahabat pemuda Advent Gabungan Nusantara, perlu nggak sih bagi kita sebagai orang muda untuk merencanakan keuangan kita? Mungkin ada yang berkata, kan kita masih muda, ngapain kita merencanakan keuangan? Santai aja dulu, nikmati penghasilan kita saat ini, nanti kalau udah tua atau sudah berkeluarga, baru kita merencanakan keuangan. Dan alhasil, banyak dari antara kita mungkin bulannya masih jauh tanggal gajian, tapi uang gaji kita sudah habis dan harus cari ke sana ke sini. Nah, untuk itu, pada saat ini Komisi Pengembangan Diri memilih satu topik yang sangat menarik, yaitu Personal Financial Management. Dalam kita kali ini akan memberikan tips bagi kita atau memberikan cara bagi kita sebagai orang muda bagaimana kita merencanakan keuangan sehingga di masa muda kita
kita bisa menjalani kehidupan kita tanpa ada banyak masalah dalam hal keuangan. Dan saya akan memperkenalkan untuk pembicara kita pada saat ini. Pembicara kita mendapatkan gelar sarjana accounting dari Universitas Advent Indonesia pada tahun 2000. Kemudian mengambil program pasca sarjana MBA General Management di Indonesian Institute for Management Development IPMI Jakarta dan lulus dengan GPA yang sangat luar biasa. Kemudian pada tahun 2010 mendapatkan penghargaan Best of the Best Graduates Award by GE Indonesia. Kemudian second winner of 2008 Bay CFA Indonesia Research Report Competition. Dan pembicara kita juga merupakan seorang ekspertis di bidang audit, financial analysis, managerial accounting, tax review, tax audit, and dispute international tax, dan masih banyak lagi. Dan beliau telah berkiprah di selama lebih dari 20 tahun. Memulai karirnya pada tahun 1997 bekerja sebagai temporary accountant staff di PT Electronic Data System Indonesia. Kemudian tahun 2000 bekerja sebagai accountant di PT Cipta Mulia Graha, a textile company Bandung. Tahun 2000 sampai 2001 sebagai junior auditor di Prasetyo Utomo & Co. Arthur Andersen Jakarta. Tahun 2002 sampai 2005 sebagai bekerja di Asia Brown Boveri AG sebagai accounting manager. Kemudian Desember 2005 sampai September 2009 sebagai finance controller di PT Bima Surya Mandiri di Tangerang. Kemudian tahun 2009 sampai 2011 bekerja sebagai freelance consultant di Ringo Consult. Tahun 2011 sampai tahun 2012 sebagai management accounting manager di PT Sandvik Mining Construction Jakarta. Kemudian 2019 hingga saat ini sebagai CEO dan founder di KJA PT Ringo Mitra Bisnis. Selain itu juga sebagai di KAP Rexon Nainggolan and Partner sebagai partner kerja di perusahaan ini. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau yang lainnya. Dan saya rasa ini merupakan pembicara yang sangat pas untuk topik kita kali ini, yaitu personal financial management. Dan beliau adalah Alexander Siringo-Ringo, AK CA, MBA, CMA, CPA. Dan untuk saat ini, langsung saja saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Alex Siringo-Ringo untuk memaparkan materinya pada saat ini. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih Bro Andre dan Pak Pendeta Tarigan tadi yang sudah membawakan pengantar yang sangat baik sekali. Sebenarnya sudah banyak yang di-cover di situ ya. Ya, saya memang background-nya adalah di finance, accounting dan tax, tapi lebih ke corporate ya. Tapi kali ini kita akan membahas sedikit tentang financial management untuk personal atau bisa juga buat family. Ini mungkin sudah ada beberapa yang berkeluarga ya. Nah, saya akan bawakan dalam beberapa slide. Mungkin setengah sesi kita akan presentasi. Nanti saya lebih suka kalau kita sharing, berdiskusi ya. Nanti kalau ada Q&A kita bisa sharing. Siapa tahu juga ada teman-teman yang mau menambahkan apa yang saya akan bawakan. Nah, sebelum pembahasan saya ingin bawa pikiran kita dulu. Bisa lihat slide saya ya. Oke. Saya akan membawakan contoh studi kasus tentang apa yang dihadapi orang kalau salah dalam financial management. Ini kisah nyata, tetapi bukan nama sebenarnya ya, bukan Del Piero yang sebenarnya. Tapi ini kisah nyata yang terjadi tahun lalu. Kebetulan saya ikut membantu orang tersebut. Profilnya orang itu adalah seorang pegawai, masih single, gajinya sekitar 8-10 jutaan setiap bulan.
orangnya pinter, bahkan sudah lulus S2. Tetapi ada masalah. Dia terlilit masalah hutang pinjol dan juga beberapa asetnya digadaikan. Kok bisa gitu ya? Masih single, tapi dia punya masalah keuangan yang cukup pelik. Mudah-mudahan teman-teman di sini belum ada yang pernah kena pinjol ya. Ada yang sudah pernah mengalami? Jadi kenapa saya sampai tahu? Karena dia demikian pusingnya. Itu kalau pinjol itu diteleponin tiap hari. Diteleponin, diancam, dimaki-maki. Akhirnya dia harus cari solusi. Jadi saya berdiskusi beberapa kali dengan dia. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kok bisa ya? Kalau mungkin sekarang pinjol sudah ditutup ya, tapi mungkin dalam bentuk lain kita bisa mengalami nanti. Bisa lihat di sini, kelihatan nggak di screen? Oke, saya coba lihat full screen ya. Dia pinjam 6 jutaan, dia pinjam beberapa aplikasi. Ada satu aplikasi dia pinjam namanya dompet. Dompet something gitu. Dia pinjam 6 juta, 9 juta dia pinjam, tetapi yang ditransfer cuma 6 juta. Di dalam, pada waktu dia install, di situ aja dibikin bahwa bunganya kecil, bahkan nihil. Nah, tetapi ternyata bunganya memang kecil, tidak ada. Tetapi adminnya yang besar. Dan pinjaman itu di-split jadi 6, bukan 1. Jadi 9 juta di-split jadi 6 pinjaman. Jadi totalnya 9 juta, tetapi yang ditransfer adalah 6 juta karena dipotong biaya admin. Ini contoh screenshotnya. Teman-teman tahu berapa bunganya itu? Itu kalau kita bungakan dalam itu ada yang 10 hari, ada 7 hari. Itu bunganya antara 47 sampai 59% per 7 hari. Bayangin. Dan kalau disetahunkan itu rata-rata 3.000%. 3.000 itu berapa? 30 kali lipat ya kalau setahun. Belum termasuk denda. Jadi sebelum 7 hari dia sudah diancam, lalu ini dendanya itu dari 1,1 yang dipinjam diberikan 340.000 bunga 3 hari. Itu setara dengan 30%. Siapa yang nggak stres kalau punya kasus begini ya? Mungkin makanya ada yang di berita itu sampai bunuh diri, sampai nggak bisa tidur. Pertanyaannya kenapa bisa sampai seperti itu? Nah, masalah kedua nggak cukup dari situ, dia pinjam lagi dia jual barangnya yaitu laptop yang dia pakai harusnya buat kerja, terpaksa dia gadaikan. Dia dengan hanya 6 juta, laptop mungkin sekitar 10 sampai 15 juta yang bagus. Kemudian kamera juga dia gadaikan. Hanya gara-gara salah pengelolaan keuangan. Berapa bunganya? 8% per bulan. Pertanyaannya, kok bisa? Kan gitu. Kok bisa seorang S2 jago matematika, dia sangat jago matematika, masih single, bisa terlilit dengan hutang yang begitu berat. Ini masalahnya. Apa masalahnya? Dia punya cicilan KPR sekitar 4 juta sebulan. Jadi sebenarnya income yang dia bisa konsumsi 4 juta. Cukup gak sih 4 juta buat seorang single? Harusnya cukup kalau gaya hidupnya disesuaikan dengan income-nya. Tetapi dia suka mentraktir teman-temannya. Dia suka nonton bareng, pergi sama teman-temannya, kemudian sepeda motornya NMAX. Saya nggak menjudge ya orang sepeda motornya, terserah. Tapi kalau income Anda nggak mampu, sesuaikan sepeda motornya, asetnya dengan kemampuan. Dia punya jam tangan yang lebih bagus dari jam tangan saya. Di atas 2 jutaan, dengan berhutang. Kemudian dia hobi fotografi. Nah, inilah
Dia beli kamera sekitar 15 jutaan, belum lagi nanti beli aksesorisnya, beli yang lain. Akhirnya, dengan gaya hidup seperti itu, dia berpikir dia bisa beli lalu cicil. Jadi dia beli dengan berhutang, padahal sebenarnya buat kebutuhan hidupnya udah nggak cukup. Dan itu karena kurang pengetahuan tentang manajemen keuangan. Bisa jadi dia pintar matematika, mungkin kalau diadu matematika sama saya dia jauh lebih pintar. Tetapi tidak pintar mengelola keuangan. Ini kasus nyata baru tahun lalu terjadi. Dan sekarang masih bergumul dengan keuangan. Mudah-mudahan teman-teman di sini nggak ada yang punya kasus yang sama ya. Mudah-mudahan bebas dari hutang. Nah, yang kedua, ada katakanlah namanya Pato ya. Ini juga nama samaran. Dia married, dia bekerja, istri juga bekerja. Tinggal di kota kecil, artinya pengeluarannya nggak sebesar Jakarta harusnya, cost of living-nya. Anaknya masih SD dan belum sekolah. Dia seorang yang pekerja keras, mau melakukan apa aja, bahkan di luar jam kerja mau jualan sayur. Dan punya side job. Tetapi masalah, punya hutang KPR dan hutang KTA. Sejauh mana masalahnya? Sampai-sampai rumahnya sudah mau diambil oleh bank. Jadi akhirnya waktu itu dibantu oleh keluarga satu kali, ya keluarganya ditalangin. Tahun berikutnya masalah lagi, dibantu lagi. Tahun berikutnya dibantu lagi. Setelah ketiga kali keluarganya bilang, enough is enough. Kalau kamu mau ditagih, kalau rumahmu mau disita silahkan. Kami nggak peduli lagi. Ini terakhir kali kami bantu. Dan apa masalahnya? Orang ini pekerja keras, tetapi kurang perhitungan. Dia suka bikin side job, suka bikin pekerjaan bisnis, sehingga nggak fokus dengan pekerjaannya. Yang kedua, dan untuk membuat side job, dia buka klinik kecil gitu, yang ada bukan untung, tetapi modalnya hutang. Akhirnya itu menjadi masalah. Yang kedua juga lifestyle. Jadi sama seperti kata Pak Pendeta tadi ya, lifestyle ini yang paling sering menjadi masalah dengan keuangan. Penghasilan suami dan istri seharusnya belum cukup untuk hidup dengan punya mobil, tapi maunya sudah punya mobil. Jadi ternyata nggak bisa membiayai operasional. Akhirnya apa? Akhirnya pinjam KTA. Kalau pinjam dari bank, bunganya berapa persen? Antara 3%, 4% per bulan, sama dengan 36% per tahun. Itu luar biasa besar. Dan dia nggak bisa pinjam lagi, disuruh adiknya yang pinjam dari bank. Nanti dia yang nagihin, dia yang tombokin. Akhirnya masalah itu semakin bergulung ya. Jadi ini contoh-contoh, mungkin banyak juga kisah nyata, contoh bagaimana kesalahan dalam pengelolaan keuangan itu bisa membuat stres ya, bisa membuat masalah yang sangat pelik. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mengelola keuangan? Saya pikir setiap orang perlu melakukan budget analisis ya, baik yang single maupun yang sudah married, untuk menghitung bagaimana sih pengeluarannya dalam pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Ini contoh sederhana ya. Kalau mau lihat template-nya ada banyak di internet, bahkan kalau buka Excel, cari template personal budget, itu ada banyak template kalau mau lihat bagaimana cara membuat budget untuk pribadi. Jadi seharusnya kita membuat perhitungan budget untuk kita. Jadi berapa gaji kita, berapa other income kalau ada, kemudian berapa pengeluaran kita.
dimulai dari perpuluhan, persembahan, sedetail mungkin lebih baik. Termasuk pengeluaran untuk sosial atau charity, makan di luar, pulsa, oke? Hobi, kalau yang hobi main bola atau yang hobi ke salon, dibikin juga budgetnya. Kemudian kalau ada hutang, berapa cicilan hutang, lalu berapa tabungan dan berapa investasi. Kami sudah melakukan ini dengan teman saya yang tadi, si Del Piero itu. Lalu kami hitung berapa income-nya, berapa pengeluarannya, dan bagaimana seharusnya dia mengelola uang. Dan oleh karena masalahnya, waktu itu dia bilang, kira-kira kamu akan kena lagi nggak ya kasus yang sama di kemudian hari? Dia bilang, nggak lagi bang katanya, karena saya nggak mau jatuh ke lubang yang sama. Ternyata nggak semudah itu. Mengubah lifestyle itu nggak gampang. Dan akhirnya dia berhutang kembali setelah waktu itu ditalangin dulu pinjolnya, karena kalau enggak itu akan berlipat ganda. Jadi usahakan untuk menghitung budget kita secara pribadi dengan membuat perhitungan yang detail dan kita analisa. Nah, dalam menghitung setelah kita membuat budget, lalu kita analisa kembali berapa income kita dan berapa cost kita. Lalu kita adjust kalau memang kita belum bisa ada saving, belum bisa ada investment, apa yang harus kita lakukan dengan biaya? Pilih income, pilih pengeluaran yang merupakan prioritas. Kalau ternyata expense kita sudah nggak bisa ditutupin oleh penghasilan, apakah hobi lebih penting dari perpuluhan? Ya. Apakah misalkan biaya makan di luar bisa dihemat dengan masak sendiri? Cari prioritas, kemudian kurangin atau hapus cost yang bisa dihapus. Dan change your lifestyle, ini yang sangat penting. Kadang-kadang lifestyle kita nggak sebanding dengan penghasilan kita. Saya kadang suka bingung ya melihat orang-orang muda melihat handphone keluar terbaru sudah punya, nanti keluar lagi iPhone model baru keluar. Ternyata pada waktu diketahuan gajinya nggak seberapa. Saya pikir, bagi saya nggak masuk akal menghabiskan gaji 1 bulan untuk membeli sebuah handphone. Doesn't make sense, ya. Apa sih gunanya kita membuat lifestyle, tapi kita nggak punya financial freedom? Dan kalau kita punya hutang, bayar hutangnya segera. Nanti kita bahas lebih detail tentang hutang. Nah, biasanya kalau kita berbicara financial management, kita banyak fokus tentang mengurangi pengeluaran ya. Benar nggak? Gimana cara expense mana nih yang bisa ditekan? Tetapi berapa sering kita berbicara gimana cara meningkatkan income? Karena kalau kita hanya sekedar mengeluarkan biaya, itu secara jangka pendek itu lebih gampang memang, ya. Menekan biaya itu jangka pendek gampang. Tetapi banyak ininya kan, banyak pengorbanan yang harus kita lakukan kalau menekan biaya. Syukur-syukur bukan biaya perpuluhan yang ditekan atau persembahan. Kadang-kadang karena nggak cukup persembahan yang ya udahlah perpuluhan saja, nggak usah pakai persembahan. Nah, menekan pengeluaran itu penting, tetapi jauh lebih penting untuk memutar otak kita, mencari strategi bagaimana caranya meningkatkan income. Saya pikir kita kadang sering lupa fokus ya, fokus dengan cost, kita lupa bagaimana cara meningkatkan income.
Itulah sebabnya mungkin teman-teman yang di kantor banyak melihat orang yang berpuluh-puluh tahun di satu tempat atau bertahun-tahun posisi yang sama itu aja. Kenapa? Karena nggak ada usaha untuk meningkatkan income-nya ataupun kompetensinya. Jadi usahakanlah meningkatkan income juga. Bagaimana caranya? Pertama, improve kompetensi Anda. Ya. Kalau kompetensi kita meningkat, maka otomatis karir kita biasanya akan lebih baik. Karir lebih baik, maka salary akan lebih baik. Apa itu kompetensi? Yaitu skill, knowledge, dan attitude. Ya. Skill mungkin tergantung profesi ya. Misalkan kalau kita yang ada di kantor ya, ada hard skill, ada soft skill. Banyak orang semakin tinggi profesinya atau posisinya, maka akan semakin dibutuhkan soft skill juga. Mungkin buat teman-teman yang masih fresh graduate, lebih banyak menggunakan hard skill. Tetapi semakin kita advance, maka dibutuhkan soft skill, kemampuan berinteraksi, kemampuan berbicara, kemampuan untuk bernegosiasi, memimpin, dan teamwork, dan segala macam. Kemudian knowledge, dan yang penting juga attitude ya. Oke, kita nggak akan terlalu dalam ke situ. Dan investment. Selain kita berusaha meningkatkan income dari salary, dari penghasilan rutin, belajarlah untuk berinvestasi. Bisa di saham, bisa di reksadana, atau di pasar uang, atau dimanapun. Saya melihat sekarang banyak tren ya. Kebetulan saya banyak dengan orang-orang muda di kantor dan juga di gereja, sedang tren untuk investasi saham. Ya, banyak yang sudah reksadana juga. Ini tren yang bagus karena itu membuat orang-orang muda semakin sadar untuk menabung. Karena kalau melihat ada kepuasan tersendiri, kelihatan orang kalau melihat tabungannya naik atau sahamnya naik, dan itu memancing dia untuk menabung lebih banyak. Jadi cobalah, walaupun kebanyakan masih banyak yang bermain jangka pendek ya, bermain saham untuk jangka pendek, atau cobalah untuk bermain jangka panjang juga. Itu topik yang lain. Kemudian jika perlu cari side job. Saya pikir zaman sekarang ini adalah zaman di mana peluang usaha, peluang pekerjaan itu sangat terbuka lebar ya. Apalagi kita bergerak di bidang IT atau konsultan, nggak harus ketemu lagi dengan orang. Apalagi di bidang IT, bikin satu program bisa dijual beberapa kali. Apalagi kalau sudah punya nama, desain multimedia, web designer, dan segala macam. Coba pikirkan kalau Anda punya masalah tidak balance antara penghasilan dan biaya, jangan cuma tekan biayanya, coba cari side job. Kemudian belajar untuk berbisnis. Berbisnis tidak harus dimulai dengan meninggalkan pekerjaan. Boleh mulai dengan plan saja. Even belum dimulai, dari sejak lama sudah harus di-plan. Teman-teman, saya pernah menonton di acara TV, di Metro TV kalau nggak salah. Ada seorang anak SMA yang pindah-pindah sekolah 3 kali dia. Jadi pindah sekolah, dari sekolah A pindah ke sekolah B, pindah ke sekolah C. Bukan karena nakal, bukan karena orang tuanya pindah-pindah. Tahu nggak kenapa? Dari kecil dia bercita-cita pengen membangun sekolah. Dia ingin bercita-cita dia pengen membangun sekolah suatu waktu nanti. Jadi SMA dia pindah-pindah supaya dia bisa studi banding. Supaya dia bisa melihat bagaimana sekolah di sini, bagaimana sekolah di sini. Dan akhirnya, dan dia bukan orang yang anak orang kaya ya. Dan akhirnya setelah bekerja, akhirnya dia memiliki sekolah dengan modal orang lain. Ini
contoh perencanaan jangka panjang yang luar biasa ya. Masih muda tapi sudah punya visi yang jangka panjang. Jadi sekali lagi, jangan hanya fokus dengan apa? Dengan menekan biaya. Itu penting, merubah lifestyle itu penting. Tapi banyak sekali orang muda itu yang tidak berpikir strategis ya. Apa yang akan dia lakukan untuk tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi? Di mana posisi saya nanti? Apa nanti yang karir saya seperti apa bisnis saya? Mulailah dirancang dari sejak muda. Nah, kemudian di dalam menyusun, setelah kita buat budget itu, menganalisa bagaimana status dari pengeluaran kita sekarang, kita bisa juga berpikir bagaimana dengan ada beberapa nasihat ya, atau pertimbangan dalam kita untuk merevisi atau membuat planning ke depan. Yang pertama, dibutuhkan ada planning. Ada quotes yang mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. Ini sesuai dengan perkataan dari Amsal, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi perlu planning untuk bagaimana keuangan kita tahun ini, lalu beberapa tahun mendatang, apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, ini sangat penting ya, di dalam membuat planning, hati-hati dengan apa yang kita rencanakan. Ada juga statement yang bilang, hati-hati dengan apa yang kamu rencanakan, karena apa yang kamu rencanakan bisa jadi akan tercapai. Masalahnya di mana? Kalau ternyata yang kita rencanakan salah dan tercapai, akan jadi masalah. Jadi pastikan bahwa rencana kita itu benar. Rencana yang baik itu adalah di dalam pengelolaan harta, seperti kata Pak Pendeta tadi, adalah bila mana kita, keuangan kita, kekayaan kita itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini pertimbangan sangat penting di dalam perencanaan keuangan ya. Karena misalnya, apakah mimpi atau cita-cita memiliki rumah bagus itu adalah baik? Apakah memiliki mobil yang bagus itu suatu rencana yang baik, memuliakan nama Tuhan? Kalau dulu teman saya waktu kerja, pada saat mereka akan alumni gathering ya, dia waktu itu punya mobil BMW, tetapi kelihatannya kurang keren. Lalu dia pinjam mobil Mercy dari vendor kami, supaya kalau dia pergi ke alumni gathering di salah satu kampus di Bandung, terkenal, bukan UNA ya, dia kelihatan keren. Jadi ya seperti tadi, pengen lifestyle-nya kelihatan keren di depan orang. Saudara-saudara, pada waktu kita membuat plan, bisa jadi plan kita itu adalah supaya menjadi sombong ya, supaya kita punya plan, punya motor yang keren, supaya kalau dia teman-teman kita dipuji-puji. Atau kalau kita bertemu dengan teman-teman satu angkatan, supaya kita kelihatan lebih hebat. Dalam membuat rencana financial, coba pertimbangkan apakah rencana kita itu memuliakan Tuhan apa enggak. Misalkan, apakah kita membeli rumah itu supaya kelihatan mewah atau supaya anak-anak kita nyaman, supaya keluarga kita bisa bertamu, supaya orang lain rumah ini bisa menjadi rumah berkat bagi banyak orang. Kenapa ini penting? Itu tadi,
Karena kalau rencana kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, dikatakan if it's God's will, if it's God's bill, ya. Kalau itu rencana Tuhan, maka Tuhan yang akan menanggung biayanya. God's will, God's bill. Bisa jadi kalau tadi kita hitung ya secara matematik, income sama dengan pengeluaran tambah apa? Saving dan investment. Tapi kadang-kadang bahkan sering kalau itu pekerjaan Tuhan, rumus itu nggak berlaku. Rumus bahwa income sama dengan pengeluaran kadang-kadang nggak berlaku. Pengalaman kami di keluarga juga, saya dibesarkan di keluarga yang sederhana, yang pas-pasan. Secara matematika seharusnya kami nggak bisa kuliah. Kami sekeluarga, maksudnya kalaupun bisa mungkin satu-satu ya, tapi suatu waktu kami 4 orang kuliah bersama-sama. Tetapi kita percaya kuliah itu adalah rencana yang baik dan rencana untuk memuliakan Tuhan. Pada saat rencana kita itu baik, Tuhan akan menyediakan. Dan teman-teman tahu, setelah kami tamat kuliah, penghasilan orang tua saya itu drop. Nggak bisa lagi income-nya sama seperti pada saat kami kuliah. Dengan profesi yang sama, dengan usaha yang sama. Jadi, pada saat kita membuat financial plan, coba tanya Tuhan, is it according to your will or not? Apakah rencana saya ini akan memuliakan nama Tuhan? Kemudian, ini tadi kita bicara juga ya, penghasilan, pengeluaran, tabungan, investasi. Amsal 11, 24, 25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kalau tadi untuk kemuliaan nama Tuhan, prinsip yang kedua, kalau secara logika, kalau kita mau meningkatkan tabungan atau investasi, maka kita akan menghemat, mengurangi pengeluaran sebesar mungkin. Ya kan? Menghemat secara luar biasa, bahasanya Salomo itu hemat secara luar biasa supaya ada masa depan. Tetapi ini ada apa istilahnya, anomali juga nih. Ada orang yang banyak memberi katanya, tetapi bertambah kaya. Masuk akal gak sih? Semakin banyak diberi maka semakin kaya. Make sense? Partner saya di KAP itu banyak menggunakan waktunya untuk, namanya Pak Nenggolan, untuk mengajar di salah satu universitas kita tanpa digaji. Jadi dari segi waktu, tiket ke Siantar, dia bolak-balik, materinya juga habis, nggak digaji. Seharusnya logikanya apa? Logikanya maka income-nya akan berkurang. Pertama, expense-nya naik, kemudian penghasilannya harus turun. Karena waktunya habis kan. Waktu yang harusnya digunakan untuk mencari klien itu berkurang. Untuk mengerjakan audit harusnya berkurang. Tetapi justru dia katakan, pada waktu kita melayani Tuhan, pada waktu kita memberi kepada orang lain, maka klien akan datang sendiri. Bahkan tidak dicari pun ada klien yang datang. Jadi itu juga saya sebabnya, tapi bukan karena berkat itu yang dicari. Saya juga suka melayani di sekolah. Kebetulan saya melayani sebagai anggota dewan sekolah di sekolah kita. Jadi ada anomali antara financial management secara dunia dengan kalau kita apa yang Tuhan ingin janjikan kepada kita. Enggak melulu harus menghemat sehemat mungkin. Tetap sisihkan waktu untuk Tuhan, sisihkan uang Anda juga, maksud saya uang untuk sosial, untuk membantu orang lain. Kemudian
perlu balance ya. Tadi kita bilang perbaiki lifestyle Anda, tetapi harus balance juga. Ini Pengkhotbah 5 dikatakan setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya dan menerima bagiannya dan bersukacita dalam jerih payahnya, itu juga pun karunia Allah. Kalau teman-teman membaca buku Pengkhotbah, kalau dibaca sekilas dia katakan sia-sia belaka, segala sesuatu sia-sia gitu kan. Tetapi kalau kita baca sia-sia kalau kita tidak menikmati hidup ini sebenarnya. Oleh karena itu, walaupun hidup ini sebentar harus dinikmati. Boleh menghemat, boleh lifestyle-nya jangan ketinggian, tetapi kita harus enjoy juga. Nah, ini perbedaan mindset orang tua dan orang muda menurut pengamatan saya ya. Orang tua yang zaman dulu tuh, termasuk orang tua saya nih, saya curhat dikit, itu kurang menikmati hidup. Bahkan di masa tuanya masih investasi di aset. Harusnya anak-anaknya semua sudah bekerja. Tidak ada lagi yang butuh uang sekolah, tidak ada butuh apa-apa. Tetapi menghemat, disimpan, walaupun tidak pelit ya, bukan pelit, tetapi tidak menikmati hidupnya, apa yang sudah ditabung, apa yang sudah disimpan. Atau digunakan untuk lebih banyak misalkan buat dibagi-bagi ke orang lain. Kami tidak masalah seharusnya. Tetapi orang muda beda lagi. Orang muda ya ini tidak sama rata ya. Terlalu enjoy dengan kehidupan, lupa dengan masa depan. Nikmati waktu, nikmati uangnya, lupa untuk menabung masa depan. Jadi perlu balance antara menghemat untuk masa depan dan juga menikmati jerih payah kita. Amsal mengatakan itu juga karunia Allah. Nah, kemudian berbicara tentang tadi ya, meningkatkan penghasilan. Zaman sekarang itu banyak masalah oleh karena orang ingin meningkatkan penghasilan atau ingin cepat kaya secara instan. Easy come, easy go. Itu kira-kira singkatnya apa kata Amsal. Cepat diperoleh, cepat berkurang. Ya. Kemudian, mungkin teman-teman masih ingat beberapa bulan lalu, mungkin tahun lalu, ada Miles ya. Ini saya bukan mau menjudge siapa. Teman-teman saya juga banyak, bahkan relatif saya, saudara saya juga banyak yang terlibat. Tapi ini bukan untuk menghakimi sekali lagi. Ini mungkin buat pelajaran ya. Saya lebih berani ngomong di sini daripada di dekat lingkungan saya, karena ini sensitif. Banyak orang ingin cepat kaya dengan cara mencari investasi yang profitnya luar biasa. Jadi salah satu prinsip yang kita harus tahu adalah if it's too good to be true, it's too good to be true. Artinya kemungkinan besar bohong. Kalau ada investasi yang too good to be true, jangan terlibat di situ. Tapi kan kita bisa make money, benar nggak sih? Cuman 400.000 dapat iPhone, cuman 800.000 dapat motor. Saya termasuk orang yang awal-awal tahu tentang Miles ya. Waktu itu masih awal, baru 1-2 bulan. Lalu saya bilang ke teman saya, I know I can make money dengan Miles. Karena I can hit and run ya. Saya tahu, saya lihat kalau kayak first travel mungkin bertahun-tahun karena dia nggak terlalu jor-joran kan. Kalau saya lihat first travel itu misalkan biaya travel harusnya 30 juta, umroh dia bikin cuma 15 juta, jadi setengah dari itu. Setengah lagi dia cover dengan Ponzi scheme itu. Tetapi Miles lebih hebat lagi, 400.000 bisa handphone 10-an juta, itu bisa 20 kali lipat. Lalu saya berpikir ini akan hit and run
dalam waktu singkat, mungkin nggak nyampe setahun. Tapi kalau kita masuk dalam 3 bulan, pasti masih untung dong. Lalu kenapa nggak ikut? Nah ini nasihat, dikatakan jangan tergiur ingin cepat kaya. Tapi kan bisa berhasil. Bagi saya, walaupun saya tahu bahwa saya bisa kaya, tidak kaya lah, maksudnya bisa mendapatkan keuntungan, tetapi ini bukan keuntungan yang etis ya. Kita mendapatkan keuntungan di atas member-member yang menderita sesudahnya. Orang-orang yang datang belakangan itu nggak dapat apa-apa. Lalu apakah Anda rela, apakah Anda senang mendapatkan keuntungan seperti itu? Apakah Anda merasa bahwa berkat seperti itu adalah berkat yang nikmat? Mendapatkan keuntungan cepat dengan ditanggung oleh orang-orang yang baru bergabung berikutnya. Ini termasuk ingin cepat-cepat kaya adalah salah satu penyebab tadi masalah keuangan studi kasus kita yang kedua, Mr. Pato itu. Dia ingin berbisnis, dia punya pekerjaan tapi dia coba bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3. Katanya ini bisnis bagus sekali. Saya katakan, bro, hati-hati. Anda tidak pengalaman di situ. Jangan terlalu percaya kata orang motivator. Jangan terlalu percaya kata orang yang menjanjikan. Walaupun logikanya benar. Karena Anda bukan expert di situ. Jadi, coba bisnis, tetapi jangan buru-buru dan jangan ingin cepat-cepat kaya. Bisnis itu butuh proses, butuh planning. Gantinya cepat kaya, kita cepat bangkrut. Nah, yang sehubungan dengan tadi, kalau teman-teman baca di dalam Kejadian pasal 14, ada satu perikop itu tentang Abraham. Waktu itu Lot ada perang di mana Sodom itu diperangi di dalam termasuk Lot ditawan. Semua keluarganya sudah ditawan. Lalu Abraham pergi untuk berperang dengan 318 hambanya. Dia berperang melawan raja itu, lalu dia menang, dan dia bawa semua tawanan itu kembali, dan dia bawa semua harta rampasan. Lalu Raja Sodom mengatakan apa? Bawalah harta rampasan ini, ambillah kepadamu, dan buat seluruh hamba-hambamu. Abraham ini adalah seorang yang kaya, seorang yang dihormati, seorang yang sangat kuat. Tapi apa dia katakan? Ini pelajaran keuangan yang saya sangat suka dari Abraham. Dia kata, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Abraham menjadi kaya bukanlah tujuan dari Abraham. Secara duniawi, secara hukum perang, Abraham waktu itu berhak untuk mendapatkan harta rampasan. Karena dia sudah menang perang dan musuhnya sudah kalah. Dia berhak untuk mengambil harta rampasan semuanya. Jadi, tidak semua yang kita punya hak itu, tidak semua hal yang bikin kita kaya itu adalah baik. Ada banyak investasi yang zero sum game ya. Teman-teman tahu kan zero sum games? Sama seperti main judi. Kalau main judi itu ada 5 orang main judi. Pada waktu ada yang menang, ada orang menang 1000, yang lain ada rugi 1000 kan? Karena permainan itu sebenarnya jumlah uangnya itu juga. Jadi mungkin kasih kita kaya dengan main judi? Bisa. Tetapi kita kaya di atas kerugian orang lain. Mungkinkah kita kaya dengan investasi-investasi seperti itu? Bisa.
di atas kerugian orang lain. Itu sebabnya saya tidak suka investasi jangka pendek, karena sebenarnya saya nggak create value. Saya lebih suka menghasilkan sesuatu karena saya meng-create value buat orang lain. Dan yang paling penting, Abraham di sini dikatakan apa? Dia nggak mau menjadi kaya karena dianggap dari orang lain. Dengan arti lain, Abraham pengen tahu Abraham ingin orang mengenal dia bahwa dia diberkati oleh Tuhan, bukan karena harta rampasan. Teman-teman, kalau memiliki sesuatu, kalau kaya, biarlah orang tahu itu adalah karena berkat dari Tuhan. Kembali ke tadi pelajaran pertama. Pada waktu kita membuat rencana, apakah Tuhan dimuliakan dengan harta kita? Apakah Tuhan dimuliakan dengan pekerjaan kita? Nah, kembali sedikit tentang pengelolaan hutang, mungkin tidak panjang, waktunya sudah mau habis ya? Oke. Pengelolaan hutang, mungkin beberapa poin saja, ada banyak mungkin teori-teori dan nasihat yang praktis, tapi beberapa hal penting, saya yakin orang-orang muda juga sudah tahu, tapi kita perlu saling mengingatkan. Hindari hutang konsumtif ya. Jangan menggunakan kartu kredit untuk belanja konsumtif. Saya pribadi suka kadang belanja juga dengan kartu kredit, tetapi kartu kredit itu adalah sebagai alat pembayaran, bukan sebagai alat menghutang. Saya tidak pernah menggunakan kartu kredit lalu mengangsur. Kartu kredit digunakan ya karena ada diskon atau karena apa? Karena lebih mudah. Tetapi kalau kita menggunakan hutang atau kartu kredit untuk konsumtif, untuk lifestyle, maka itu akan menjadi jerat bagi kita. Bagaimana dengan berhutang untuk investasi? Saya pikir boleh-boleh saja ya, walaupun mungkin banyak yang punya pemikiran berbeda. Ellen G. White pun berhutang, tetapi hati-hati. Pada waktu kita berhutang untuk investasi, misalkan untuk beli rumah, hitung dengan benar apakah kita mampu untuk membayar cicilannya. Kalau dari bank biasanya itu kira-kira sepertiga dari income. Maksimum cicilan adalah sepertiga dari income. Tetapi kita tentu harus tahu berapa sebenarnya expense kita. Kita harus bikin financial check seperti tadi. Dan beberapa minggu lalu saya nonton, kebetulan ada seorang ahli credit card. Dia katakan dia ahli credit card, tapi dia nggak pernah menggunakan credit card. Kecuali untuk ada promo dengan bunga 0% dan digunakan untuk fasilitas bisnis. Misalkan membeli peralatan kantor dan segala macam. Bukan untuk konsumtif. Dan yang ketiga, jangan menjamin hutang orang lain. Nah ini mungkin jarang ya, tetapi bulan lalu saya punya teman seperti ini. Dia minta tolong temannya untuk mau kredit sesuatu, lalu dia pakai kartu kreditnya. Boleh nggak sih? Jadi saudara, kalau mau bantu orang silakan dibantu, tetapi jangan menjamin hutangnya. Karena ini juga adalah nasihat dari Amsal Salomo. Di dalam buku Amsal, nanti saya lupa ayatnya. Nah, pada intinya usahakanlah untuk tidak berhutang sebisa mungkin. Kalaupun harus berhutang untuk investasi, gunakan sebijak mungkin dan hitung secermat mungkin. Kalau tidak, kita akan terjerumus. Mungkin demikian sekilas tentang personal financial management yang bisa jadi sharing buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya, kita persilakan.
Pak Andre ada di tempat. Sepertinya Andre nggak ada di tempat ya. Oke, Bang Alex. Di sini ada beberapa pertanyaan, Bang Alex. Ada di kolom chat. Tapi sebelum saya bacakan, bila mana teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan raise hand atau tulis lagi di kolom chat, boleh. Oke, silahkan Vina. Nanti habis Vina saya akan bacakan yang ada di kolom chat ya. Silahkan Vina. Oke, terima kasih ya buat Kak Alex, ini sangat menarik banget ya buat financial planning nih, apalagi yang udah ini mantep banget nih, saya suka banget tuh tadi. Nah, ini saya agak sedikit kepo ya. Nggak apa-apa ya Kak Alex, agak sedikit kepo aja sih untuk yang mungkin kategori orang yang sudah bekerja dengan level pengalamannya lebih banyak. Saya nggak bilang di sini senior junior ya, saya nggak bilang dari segi nominal dia punya penghasilan, enggak. Saya cuma bilang kalau kategori dia yang sudah punya pengalaman dalam bekerja. Saya penasaran, berapa sih worth it-nya untuk seorang yang sudah bekerja, berapa persennya sih ya, berapa persennya untuk seorang yang udah bekerja, untuk dikeluarkan secara persentasi, untuk dia bisa ibarat kata untuk dirinya sendiri gitu kan, karena kita nggak usah hitung lah, kan dari 100% yang kita terima 10% kemana, ini kemana. Nah, untuk dirinya sendiri itu kira-kira berapa persen sih yang untuk worth it-nya ya, di luar misalnya kalau dia mau beli cicilan gitu. Jadi yang untuk dia sendiri itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, tadi saya suka banget sama statementnya Kak Alex tadi, kalau yang zaman orang tua dulu sama zaman orang tua sekarang. Ini saya nggak apa-apa ya, agak banyak ya. Ya, Kelihatan yang punya utang ya. Tapi dua pertanyaan aja dulu Vina ya, soalnya siap. masih ada pertanyaan lain ini. Siap. Tapi bukan karena saya banyak utang ya Kak, bukan. Oke. Enggak, jadi kebetulan saya tuh di rumah dididik kalau misalnya kamu bekerja layaknya seperti orang bekerja. Jadi artinya kalau kamu sudah bekerja, beli sesuatu barang yang pada akhirnya kalau kamu sudah tidak bekerja atau misalnya nanti sudah berumah tangga, itu bisa kamu bawa gitu. Nah, kalau buat saya sendiri, apakah hal seperti itu bisa? Karena kan maksudnya kalau kita tahu lah, kalau nilai dalam bentuk barang itu pasti kan nilai akan setiap tahun tuh akan berkurang gitu. Ada yang beberapa yang kayak ya kita mau beli apa itu pasti akan berkurang kalau kita jual. Nah, saya lebih suka tapi bukan investasi yang jangka panjang, yang gampang sekarang ya, yang 100% atau 300%, bukan. Nah, saya itu lebih ke investasinya jangka panjang nih, Bang. Apakah salah kalau misalnya saya punya investasi jangka panjang di beberapa tempat? Gitu. Itu aja sih, terima kasih. Berupa apa itu misalnya? Jadi kayak misalnya ada beberapa, misalnya setiap bulan tabungan saya di debit, nanti baru bisa diambil 5 tahun kemudian. Ini bukan asuransi tapi bukan asuransi. Jadi dari banknya itu sendiri gitu. Jadi kayak semacam deposito tapi dia tidak dengan nominal yang tinggi gitu aja. Oke, terima kasih Vina ya tadi ya. Yes. Oke. Berapa persen sih untuk pribadi gitu ya, lifestyle lah ya. Nah, ini terus terang saya nggak tahu berapa persennya ya. Tetapi yang mungkin guidelines-nya adalah pertama kita bandingkan dulu antara kebutuhan dan keinginan. Do I need this or do I want this? Karena seringkali yang kita inginkan itu hanya keinginan, tetapi sebenarnya nggak kita butuhkan. Tapi boleh nggak sih keinginan, saya juga kadang-kadang perlu juga kan keinginan kita untuk enjoy life. Kan gitu. Tetapi kalau melihat dari beberapa orang terkenal yang ngomong, ada yang bilang, lu harus save 50% dari income-mu. Mungkin mudah buat orang, karena dia kaya, dia save 50% dari income-nya. Ada yang bilang 20%, kan, untuk saving. Biasanya sih orang sih lebih banyak nasihatkan berapa saving sih. Kalau antara untuk personal consumption, ini kan luas nih, apakah untuk baju, apakah untuk sports, apakah untuk makan. Tapi harus disiapkan pada prinsipnya sih, budgetkanlah untuk berapa saving untuk jaga-jaga, berapa untuk investment. Tetapi sebelumnya
bikin prioritas dulu antara untuk Tuhan, untuk persembahan, dan juga orang tua. Jangan sampai, khususnya yang orang tua perlu dibantu ya, even nggak perlu dibantu ya, jangan sampai karena kita mau masa depan, kita lupa untuk membantu orang tua atau bahkan sekedar membuat mereka happy. Itu sangat penting. Ya. Jadi presentasinya berapa? Ya mungkin kasus per kasus ya. Tapi coba dihitung ulang saja berapa income kita lalu didistribusikan. Yang kedua, kalau soal investasi, apakah baik investasi jangka panjang? Ya teman-teman mungkin tahu Warren Buffett itu pernah menjadi orang paling kaya dan sekarang juga masih salah satu yang paling kaya. Dia adalah seorang investor jangka panjang. Dia sudah dari kecil sudah belajar untuk berinvestasi. Dia jualan Coca-Cola. Bahkan menarik nih, saya baru tahu dia jualan Coca-Cola itu bukan sekedar jualan. Dia sudah mengerti market research. Jadi dia pergi ke toko-toko, dia hitung berapa tutup botol dari masing-masing itu dispenser, lalu dilihat yang paling banyak itu Coca-Cola. Oh, barulah diputuskan, saya mau jualan Coca-Cola. Seorang anak kecil ya, antara 7 atau 9 tahun. Lalu uangnya itu dia invest jangka panjang. Akhirnya dia jadi seorang yang paling kaya investor. Jadi saya justru termasuk orang yang prefer dengan investasi jangka panjang. Tinggal pilihannya apa kan gitu kan? Apakah di saham, apakah di reksadana, atau di bisnis. Nah, kalau berbicara bisnis mungkin lebih detail ya. Tapi dalam investasi kan ada namanya itu ya, trade off antara risk and return ya. Semakin tinggi risiko biasanya returnnya lebih tinggi. Kalau mau yang aman ya di tabungan, mau deposito, tetapi returnnya juga kecil. Kalau sekarang anak muda saya lihat trennya banyak yang main saham, main forex, returnnya gede, bisa gede, tapi bisa banyak juga yang rugi, banyak yang rugi. Jadi saya penganut fundamental ya. Saya lebih suka investasi yang karena fundamentalnya, bukan karena saham naik turun kita beli, karena kemungkinan ya. Kalau kita pintar mungkin menang, tapi kemungkinan biasanya yang menang adalah yang punya apa? Bandar yang bisa mempengaruhi pasar. Jadi, tapi walaupun begitu, saya pikir tetap positif karena saya melihat orang-orang muda ini, khususnya yang lingkungan saya, walaupun main jangka pendek, jadi punya mindset saya harus saving. Itu yang bagus dan harus dikembangkan. Apakah sudah menjawab atau ada yang saya lupa ya? Oke. Thank you. Ya, terima kasih Bang Alex. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Vina tadi ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Nanti setelah ini saya berikan kesempatan untuk live pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama ini dari Surya Sianipar. Nilai utang dalam pendapatan katanya jangan lebih dari 30% dari pendapatan itu. Apa boleh kalau masih di bawah 30%? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Marta. Dia nanya aplikasi atau web trading yang recommended. Kemudian yang ketiga dari Ida, kalau investasi emas boleh kan? Kan bukan untuk digunakan, jadi bukan emas yang perhiasan atau wearable gitu ya. Karena emas itu kan dilarang untuk, mungkin perhiasannya ya dilarang, tapi kalau kita gunakan untuk investasi gimana? Silakan Bang Alex. Terima kasih. Yang terakhir dulu ya, karena saya lagi baca. Kalau emas gimana? Saya pikir emas itu nggak ada salah ya punya emas ya. Dulu bait suci semua dari emas. Tapi sebagai perhiasan memang tidak dianjurkan kita orang atlet. Boleh nggak sih menabung investasi di emas? Boleh dan baik. Tapi kalau melihat statistiknya, saya nggak available ya. Tapi bisa dilihat di internet.
tingkat kenaikan harga emas selama 100 tahun kalau dilihat di grafik di Amerika Serikat dengan tingkat kenaikan stok atau saham itu jauh lebih rendah. Artinya kalau kita beli emas 100 tahun atau 10 tahun yang lalu, kenaikan harganya dibandingkan dengan kalau kita beli saham itu jauh lebih kecil. Ya. Jadi berbicara aman, emas lebih aman. Tapi berbicara hasil, maka saham atau deposito akan lebih tinggi imbal hasilnya. Tergantung profile risk kita seperti apa. Kita suka profile risk seperti apa. Tapi kalaupun kita bermain saham atau investasi yang lain, pikirkanlah apa tadi. Pilihkan saham mana kira-kira yang bagus fundamentalnya. Nah, yang kedua tadi web yang atau aplikasi ya. Iya. Kebetulan saya sudah lama nggak bermain beli saham dan beli investasi di sektor Trading ya. keuangan ya, di trading. Jadi saya mungkin nggak terlalu kompeten untuk menjawab itu. Sekarang saya lebih prefer untuk investasi di company saya sendiri, meningkatkan modal, meningkatkan kompetensi company daripada untuk di sektor financial. Jadi atau di properti kecil-kecilan lah. Gitu. Jadi mohon maaf saya nggak bisa jawab ya untuk yang itu. Tapi kalau ada yang lain menambahkan silahkan. Terus yang satu lagi tadi pertanyaannya apa? Yang hutang itu katanya nggak boleh lebih dari 30% dari pendapatan. Nah, kalau masih di bawah itu gimana? Oh ya, jadi itu biasanya threshold dari bank ya. Kalau pada waktu kita meminjam dari bank, KPR atau apa, biasanya mereka lihat income kita berapa. Maka cicilan kita itu maksimum adalah 30% dari income kita. Itu biasanya patokan mereka. Kalau lebih dari situ, mereka nggak akan setujui. Jadi kalau lebih kecil dari situ justru bagus. Jadi misalkan income 10 juta, maka cicilan kita itu sekitar 3 juta lah idealnya, maksimum. Kalau cicilannya cuma 2 juta justru lebih bagus, berarti kita punya spare lebih banyak. Yang menjadi masalah kalau lebih, kita punya income 10 juta, tapi kita mau cicil mobil, cicilannya 5 juta per bulan. Nah, ada dua kan. Pertama, dari sudut pandang bank, kemungkinan itu ditolak. Yang kedua, dari sudut pandang pribadi pun, kita kemungkinan itu akan sangat berat. Tetapi secara pribadi, kita kan perlu analisis tadi itu antara berapa sebenarnya kemampuan kita untuk menyicil. Di samping dari segi persentase itu ya. Bisa jadi kita punya income 10 juta, tapi sudah full untuk pembayaran kita cuma bisa nyicil 1 juta kan. Jadi jangan pakai yang sepertiga itu, 30%. Semoga menjawab atau kurang jelas? Ya, makasih Bang Alex. Semoga menjawab ya untuk 3 pertanyaan yang tadi. Dan saat ini saya berikan kesempatan kepada Amos untuk live pertanyaannya. Silakan. Bang Amos Sitinjak, tadi sempat raise hand ya. Silakan kalau mau bertanya. Sudah terjawab, Kak Andre. Oh, Terima udah. kasih tadi. Oke, makasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Maris. Tidak semua orang punya bakat dalam berbisnis maupun bekerja sama dalam mengikuti bisnis. Nah, bagaimana mengatasinya? Ini pertanyaan menarik ini. Tidak berbakat berbisnis. Oke. Pertama, bakat itu nggak selalu dibawa lahir ya. Mindset yang paling utama saya pikir. Saya misalkan bukan orang yang
secara lahir saya nggak pintar berbicara, sampai sekarang juga mungkin nggak, tapi sudah mulai bisa dikit-dikit lah, gitu kan. Saya juga nggak pintar berbisnis, tetapi pada saat kita punya visi dan visi itu kita coba kembangkan, lalu kita buat plan, lalu kita kelola, itu bisa jadi berhasil. Ya. Jadi, tetapi perlu ada kemauan untuk berbisnis. Nah, untuk meningkatkan revenue tadi, nggak selalu harus berbisnis. Kalau memang nggak punya bakat dan nggak ada kemauan juga, bisa juga meningkatkan kompetensi kita. Bagaimana supaya kita kompeten di kantor. Jangan sampai kita punya pengalaman yang sama dalam 10 tahun. Kan ada begitu. Dia 10 tahun bekerja, tetapi sebenarnya pengalaman itu adalah pengalaman 1 tahun diulangi sekali selama 10 tahun. Itu namanya pengalaman 10 tahun tapi isinya 1 tahun. Jadi kalau mau berbisnis, untuk yang pengalaman dari teman-teman saya tadi, untuk yang di awal harus benar-benar dipikirkan, bukan secara konsepnya apa value yang di-create di bisnis itu. Teman-teman kalau mau baca, ada namanya Blue Ocean Strategy, itu sangat bagus untuk strategi dalam berusaha. Bagaimana cara kita meng-create value di dalam suatu bisnis, lalu pelajari marketingnya, pelajari operational managementnya, lalu finance-nya. Kalau kita planning dengan baik, maka ada kemungkinan berhasil. Teman-teman tahu antara 90 sampai 50% startup company itu adalah gagal. Ya kan? Ada yang bilang 80%, ada yang bilang 90%, tapi mostly startup company itu gagal. Tetapi kalau di plan dengan bagus, kemungkinan gagal itu kita bisa kurangin. Gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin, kalau orang kaya mungkin punya privilege ya, bisa punya sumber daya. Tapi kalau kita nggak punya privilege, punya resources yang banyak, sambil bekerja, kita bikin plan dulu. Jangan langsung terjun ke bisnis, kita nggak punya plan. Kita tinggalkan pekerjaan yang nggak dapat, bisnis yang nggak dapat, yang ada malah masalah. Kemudian pengalaman juga para pebisnis, kalau mau berbisnis jangan terlalu banyak di awal ya. Fokus dulu dengan satu bisnis, once sudah berhasil, sudah bisa settle, baru bisa boleh develop bisnis yang lain, apakah yang sejenis, ataukah yang hulu ke hilir, atau yang berbeda. Tetapi kalau kita fokus dengan satu bisnis, maka kemungkinan berhasilnya akan lebih baik. Ya, semoga bisa menjawab ya. Kalau yang saya tangkap ini, yang penting mau aja dulu ya. Kalau ada kemauan, pasti nanti ada jalannya ya, Bang. Dan fokus untuk bisnis yang dijalani. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Pertanyaan dari Oki Sinaga. Bagaimana dengan trading forex dan kripto? Apakah sebagai orang advent itu boleh trading forex dan kripto? Oke, thank you. Ini pendapat saya pribadi ya, karena orang advent nggak ada ininya kan, nggak ada fatwanya kan. Jadi forex itu, setahu saya cara kerjanya kan begini kan. Itu bukan kita beli kita kan nggak beli mata uang sebenarnya kan, tetapi yang kita beli indeksnya. Kalau forex itu naik, maka kita dapat profit. Kalau turun, kita enggak. Jadi, menurut saya itu seperti zero sum game juga. Kan? Pada waktu kita untung, sebenarnya ada yang rugi, bandar atau siapa. Nggak ada value yang di-create. Beda sama saham. Saham sebenarnya kita invest di company, lalu company itu bikin profit, maka ada dividen atau ada kenaikan dari value company sehingga nilai sahamnya naik. Sedangkan di forex nggak ada value yang di-create. Itu hanya antara kayak tebak-tebakan. Hari ini MU lawan Arsenal siapa yang menang? Kalau Arsenal maka saya dapat duit. Kalau MU saya kalah. Bener nggak? Nanti boleh dikoreksi ya. Nah,
pertanyaan saya, apakah jadi dijawab masing-masing lah. Apakah Anda senang mendapatkan sesuatu tanpa ada value yang Anda create sebenarnya? Itu zero sum games. Lalu kripto juga sama. Saya nggak mengerti gimana kripto ini, currency bekerja. Kalau tidak salah, di mana cryptocurrency ini kan nggak ada yang membackup kan, nggak ada financial institution yang membackup, tetapi hanya nilai mata uang, suatu currency yang nilainya akan bertambah kalau ada apa istilahnya itu blockchain. Jadi kalau kita punya mesin komputer yang canggih, kita ikut menghitung blockchain ini, maka kita akan dapat koin. Jadi mungkin saya nggak bisa jawab terlalu detail ya, tapi saya punya prinsip saya ya, nanti teman-teman boleh simpulkan sendiri masing-masing. Saya lebih suka berinvestasi di sesuatu yang saya meng-create value buat orang lain. Either buat companies atau buat lawan main. Jadi kita menjadi, bahasa sederhananya, saya menjadi berkat bagi dia, jadi saya berhak ataupun wajar mendapatkan sesuatu. Kalau saya main kartu, ya saya menang atas kerugian orang lain. Saya bisa kaya, tapi what's the point gitu? Habis waktu saya, habis waktu dia. Ini masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi ya tergantung style masing-masing. Tapi kalau saya prefer tidak bermain di bidang-bidang seperti itu. Kita masih bisa melakukan banyak hal yang berguna buat orang lain. Itu sudut pandang saya. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Vina, dari tadi sempat chat. Investasi pelatihan efektif nggak, Bang? Apa boleh saya kasih pertanyaan dua sekalian? Ya. Ya, yang pertama tadi dari Kak Vina, investasi pelatihan efektif nggak? Either itu untuk menunjang pekerjaan ataupun untuk memperkaya ilmu kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, Nabil, ini kalau kita kerja, biasanya di kantor itu umumnya ya udah di backup dengan BPJS Ketenagakerjaan, ada untuk pensiunnya juga. Selain itu juga di kantor ada untuk dana pensiun. Nah, kalau kita udah punya ini BPJS Ketenagakerjaan untuk pensiun, kemudian dapat lagi pensiun dari kantor, masih perlu nggak untuk kita menyiapkan dana pensiun atau investasi pensiun di luar ya yang dua tadi? Oke. Thank you. Yang tadi pertama apa? Investasi pelatihan. Investasi untuk pelatihan efektif nggak? Investasi untuk pelatihan diri maksudnya ya, bukan pelatihan tentang investasi ya? Iya, gitu ya Kak Vin maksudnya, pelatihan-pelatihan untuk soft skill dan lain-lain gitu ya? Yes, betul. Kayak misalnya brevet atau belajar speaking, kayak gitu Kak. Atau sertifikasi gitu ya? Iya, saya pikir bukan cuma efektif, sangat perlu ya. Lebih bagus pengeluarannya banyak digunakan untuk pelatihan. Karena nilai jual Anda akan meningkat kalau kita punya skill. Kalau kita, jangan puas, teman-teman jangan puas kalau dibayar lebih mahal daripada skill Anda. Ngerti maksudnya? Kalau misalkan gaji kita 10 juta, tetapi skill kita biasa-biasa aja, ya kita mengkontribut buat company sekitar 10 juta juga. Artinya apa? Kita akan gampang untuk digantikan kan? Nggak ada, ya bisa ditukar kapan aja. Tetapi kita harus membuat bahwa nilai kita itu jauh lebih tinggi daripada gaji kita. Kalau nilai kita, kontribusi kita ke company jauh lebih besar daripada gaji kita, maka kita akan cepat naik promosi. Kemudian kalau kita resign, kita pasti akan ditahan-tahan kan. Karena kontribusi kita jauh lebih besar daripada gaji kita. Kalau gaji kita sudah sama dengan kontribusi kita, ini adalah warning buat teman-teman. Kalau Anda merasa jadi bersyukurlah kalau Anda merasa gaji Anda tidak layak.
tingkatkan lagi skillnya supaya Anda sangat tidak layak digaji segitu. Karena kalau kita tidak layak digaji segitu, soon or later company akan tahu. Biasanya mereka akan tahu bahwa nggak worth it dia segitu. Dan dia nggak mau kehilangan kita. Either kita dikasih gaji lebih tinggi atau kita dikasih posisi lebih baik. Jadi tingkatkanlah kompetensi kita, investasi itu sangat perlu. Dan kalau lama-lama company-nya nggak naik-naikin juga jabatan kita, artinya kita harus move on. Find another company yang willing untuk pay kita lebih better. Jadi ini bagus sekali. Dan sekarang ini pelatihan itu jauh lebih murah ya, karena online. Saya sebagai akuntan publik dan akuntan itu harus pelatihan 40 jam tambah 30 jam, 70 jam dalam setahun. Jadi harus mengeluarkan antara 15 sampai 20 juta untuk training setahun. Hanya untuk bisa mempertahankan sertifikasi profesi. Dan kalau enggak, otomatis ini izinnya dicabut. Nah itu kalau profesi ya. Jadi kalau walaupun di karyawan saya pikir sangat baik untuk meningkatkan kompetensi investasi ya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, kalau kita sudah punya dana pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga ada yang program dari kantor, masih perlu nggak untuk kita investasi untuk pensiun? Investasi pensiun maksudnya dana pensiun atau Dana investasi pensiunnya, iya. Selain yang dari kantor, sama juga yang dari BPJS itu. Ini juga tentang style juga kali ini ya, karena ada orang yang suka security, keamanan, ada orang yang suka return, challenge gitu. Kalau saya sih lebih suka, kalau di dana pensiun itu kan marginnya sudah ketahuan ya biasanya berapa. Ada baiknya kita punya dana pensiun, tapi tingkat returnnya itu standar. Dan kalau salah investasi seperti apa itu yang baru-baru ini asuransi Asabri ya, bisa hilang juga dana pensiun. Jadi saya pikir di samping dana pensiun kita perlu alokasikan di tempat yang lain, bisa di properti, bisa di saham, atau bisa di bisnis. Jadi itu di samping mungkin returnnya lebih tinggi, kita punya lebih banyak keleluasaan untuk mengelola. Karena kalau di dana pensiun kan itu cara pengambilannya cukup terbatas ya. Kalau kita sudah pensiun atau kita harus jam sostek itu, dana pensiunnya kalau kita sudah resign, bekerja paling lama 5 tahun. Lalu waktu kita mau investasikan ke sektor real, tunggu dulu waktunya. Gitu. Jadi ada keleluasaan kalau kita investasikan di bidang lain. Ya, terima kasih. Nah, Bang Alex, untuk saat ini kita berikan kesempatan untuk Bang Alex closing statement. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah berdiskusi, sudah mau sharing dengan tentang financial management ya. Sekali lagi, di dalam saya mungkin bukan orang yang kalau diukur dari kaya nggak layak untuk membawa seminar ini. Tetapi again, di dalam financial management yang saya mau tekankan tadi adalah apa tujuan Anda di dalam memiliki suatu resources atau finance. Think about it. Silahkan bermimpi yang tinggi. Bermimpilah punya rumah yang luas di mana anak-anak Anda nanti bisa bertumbuh dengan nyaman, punya sinar matahari yang cukup, punya kenyamanan. Tetapi pastikan bahwa rencana kita adalah akan memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Bahwa rencana kita bukan untuk lifestyle atau menjadi kesombongan bagi orang lain.
Pada saat kita berencana untuk kemuliaan Tuhan, untuk membahagiakan orang tua, untuk menyenangkan keluarga kita, kadang-kadang apa yang kita pelajari dengan teori manajemen itu nggak berlaku. Ya. Pengalaman saya, pada saat saya berencana punya mobil, saya nggak punya simpanan. Tetapi saya berdoa, Tuhan kasih lewat kantor. Hanya dalam waktu 1 minggu. Ya. Ada banyak-banyak plan lain yang juga saya yang kadang amazed juga ya. Saya berpikir, kalau kayak gitu kenapa saya kurang minta banyak ya? Jadi saya waktu mau kuliah S2, saya juga karena teman saya 1-2 orang yang adik-adik kalau saya udah S2, saya pikir saya harus kuliah S2. Lalu saya berdoa, ternyata dapat beasiswa dari kantor. As easy as that, sangat mudah gitu. Nah, jadi pada saat kita berencana untuk kemuliaan Tuhan, untuk sesuatu yang baik, Tuhan akan kasih jalan. Again, if it's God's will, it's God's bill. Tapi bukan berarti kita bebas melakukan apa saja, tetap gunakan uang kita sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan bergaullah bergaullah dengan orang-orang yang akan membuat Anda akan membuat Anda punya mindset tentang bisnis yang baik. Kalau Anda mau jadi pebisnis, bergaul dengan orang-orang pebisnis. Kalau Anda ingin maju, meningkatkan skill atau kompetensi, bergaul dengan orang-orang yang ingin meningkatkan kompetensi, maka mindset kita akan berubah. Itu yang saya alami. Ya. Jadi semoga sharing singkat ini bisa menjadi masukan dan inspirasi buat teman-teman semua, dan kita semua akan menjadi orang-orang yang bebas secara finansial, menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you. Ya, terima kasih Bang Alex untuk sharing yang sangat bermanfaat untuk kita PA Gabungan Nusantara. Dan saat ini kita akan foto bersama. Mari kita buka kamera untuk kita foto, dan host siapa ini yang boleh untuk capture sambil kita berikan reaction love. Ya, teman-teman, mari kita open cam semua. Ya. Ini host siapa yang bisa untuk capture? Oke, di sini saya bantu foto ya teman-teman. Teman bisa menyalakan kameranya semua. Di sini ada 2 slide, jadi akan bergantian. Jadi teman-teman bisa menahan kayaknya. Kita akan foto yang biasa dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, kita bisa kasih reaction atau gaya bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Dan saat ini kita akan mengikuti pembacaan sertifikat yang akan dibawakan oleh Priscilia Tiko Alu. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin bisa dibantu untuk di-share sertifikatnya. Oke, saya akan membacakan sertifikatnya. A Certificate of Appreciation, Pemuda Advent Gabungan Nusantara, Komisi Pengembangan Diri, proudly presented to Pendeta Muda Ferdinand Tarigan as a motivator in personal financial management, held on November 21, 2021. Dan sertifikat ini ditandatangani oleh kedua Direktur Pemuda, Pendeta Roni Wenas dan Pendeta Junaidi Muntu, juga ditandatangani oleh kedua koordinator, Kak Arfan Ngajo dan Kak Mawikere Daniel, dan juga ditandatangani oleh Koordinator Pengembangan Diri Priscilia Tiko Alu. Mungkin yang selanjutnya. Oke, Certificate of Appreciation Pemuda Advent Gabungan Nusantara, Komisi Pengembangan Diri,
proudly presented to Alexander Siringoringo as a speaker in Personal Financial Management held on November 21, 2021. Sertifikat ini ditandatangani oleh Pendeta Roni Wenas, Pendeta Junaidi Muntu, Arfan Ngaijo, Mawikere Daniel, dan Priscilia Tikoalo. Terima kasih banyak untuk Kak Alexander dan juga Pendeta Muda Ferdinand Tirigan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Priscilia, dan kita telah mengawali kegiatan kita dengan doa, kita juga akan mengakhirinya dengan doa, dan kami mengundang Pendeta Ferdinand untuk menutup kegiatan kita saat ini dengan doa. Oke, baiklah, sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa teman-teman. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang menghadap Engkau Tuhan, dengan penuh rasa syukur dan segala keterbatasan kami atas berakhirnya acara yang sudah kami laksanakan, dan kami percaya bahwa acara ini berlangsung dengan baik, bukan karena kuat hebat kami, tetapi oleh semata-mata oleh karena kesempatan yang datangnya daripada Tuhan. Ada begitu banyak pelajaran yang mungkin baru saja kami dengarkan, pertama sekali kami dengarkan, dan tentunya dapat menambah wawasan kami, khususnya kami yang ada di tempat ini, yang bekerja sebagai karyawan di kantor. Biarlah ilmu-ilmu yang didapatkan itu kami dapat manfaatkan sebaik mungkin, sehingga kami boleh menjadi anak-anak muda yang dapat meminimaliskan keuangan kami, dan dimanapun saja kami bekerja, kami boleh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati pembicara, hamba-Mu dan juga Bang Alex dalam karir, dalam pekerjaannya selanjutnya. Tuhan berkati, dalam setiap cita-cita keluarga Tuhan berkati, agar segala sesuatunya boleh terjadi atas kehendak Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan, jikalau mungkin ada salah dan dosa yang kami lakukan selama berjalannya acara seminar ini, ampuni kami, lahirkan kami, dan mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Ferdinand yang sudah menutup dalam doa dan juga sudah membagikan motivasi untuk kita semua. Terima kasih Bang Alex untuk materi yang sangat baik yang sudah dibagikan. Kiranya ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai orang muda, menjadi berkat bagi kita dan juga menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah hadir, teman-teman PA Gabungan Nusantara yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan ikuti pengumuman dari officer. Silakan. Baik, selamat malam teman-teman, selamat malam Bang Alex dan juga Pendeta Ferdinand, terima kasih. Sebelum saya membacakan pengumuman, apakah pengembangan diri mau membacakan pengumuman dari komisinya sehubungan dengan lomba ataupun English Club? Saya persilahkan. Tidak ada? Ya, Grace Willin. Silakan, Meryl, Grace Willin. Oke, lanjut dulu. Baik, kita akan bergabung di acara Youth Prayer Network East Kalimantan Mission pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021. Flyer akan dibagikan teman-teman. Tidak ada kegiatan dari Komisi Pekerjaan, tapi kita akan bergabung di Youth Prayer Network East Kalimantan Mission ya teman-teman. Nanti kita akan berikan pengumuman berikutnya, dan juga acara ini berlangsung live. Nah, bila mana nanti teman-teman ingin membagikan berkat ini, pengetahuan ini, ilmu ini kepada saudara-saudara kita lain, silahkan kunjungi fanpage Facebook PAG Nusantara dan bagikan itu ke wall teman-teman masing-masing ataupun ke message ke teman-teman teman-teman yang lain ya, dan juga follow terus akun media sosial PAG Nusantara di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Twitter. Dan juga bila mana teman-teman yang belum bergabung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah yang tadi sudah saya kirimkan di kolom chat untuk bergabung
di WhatsApp grup PAG Nusantara. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Kori untuk informasi yang sudah disampaikan. Apakah masih ada pengumuman dari yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada, demikianlah Nanti kegiatan jam 7 dari malam Komisi. habis ini akan ada nanti jam 7 malam ada kelompok pendalaman Alkitab. Oh iya, ada kelompok pendalaman Alkitab untuk jam 7 sekarang ya, berarti setelah ini kita langsung join. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Sampai kita berjumpa di acara PA Gabungan Nusantara selanjutnya ataupun acara dari Komisi Pengembangan Diri. Selamat malam, Tuhan memberkati. Thank you. Selamat malam. Malam semuanya, thank you.